Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Risa, yang mengunjungi adiknya di rumah sakit yang sedang dalam masa pemulihan dari patah kaki. Adiknya itu lalu meminta bantuan untuk mencarikan Pokemon karena sebentar lagi akan diadakan festival angin di kota Fula. Meskipun pada awalnya Risa menolak permintaannya, namun setelah dibujuk berkali-kali akhirnya dia pun mau melakukannya. Selain itu, adiknya juga memberikan kacamata sebagai tanda terima kasih. Keesokan harinya, seorang gadis kecil bernama Largo bangun dari tidurnya dan menatap pemandangan indah yang menghadap ke kota Fula. Largo kemudian melihat ayahnya yang merupakan seorang wali kota, hendak berangkat kerja, sehingga dia pun melambaikan tangan padanya. Sementara itu, Satoshi dan Pikachu sedang melakukan perjalanan untuk menghadiri festival di kota ini. Pembawa acara Pokemon Channel menjelaskan tentang festival angin, dengan menjelaskan asal-usul dari kota tersebut. Pada zaman dahulu kala, kota Fula merupakan tanah yang tandus. Sampai akhirnya, Pokemon legendari Lugia datang membawa angin ke daerah tersebut, setelah melihat ikatan persahabatan yang kuat antara manusia dan Pokemon. Penduduk kota kemudian memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik serta membangun kota menjadi lebih baik. Setiap tahunnya akan diadakan festival angin untuk memperingati peristiwa tersebut. Lily kembali ke sisi pamannya dengan membawa 2 es krim di tangannya. Dia memberikannya kepada pamannya, dan menanyakan apakah pamannya bisa menunjukkan Pokemonnya. Namun Kagachi mengatakan Pokemonnya masih kecapean dan perlu istirahat. Setelah itu, Kagachi melanjutkan kisah berdirinya kota Fula. Kisahnya yang dramatis menyita perhatian banyak orang, dengan mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Pokemon legendari Lugia. Tanpa sepengetahuan mereka, bahwa ceritanya itu hanyalah isapan jempol belaka. Berpindah ke Largo yang sedang berlarian di gang kecil, hingga tak sengaja menabrak beberapa bocil yang sedang menjual dagangannya. Bocil yang marah kemudian melemparkan limun ke arahnya, yang untungnya bisa ditangkis oleh Satoshi. Satoshi lalu memerintahkan Pikachu untuk memberi pelajaran kepada bocil-bocil nakal tersebut, sehingga mereka pun langsung melarikan diri. Ketika Satoshi dan Largo sedang mengobrol, mereka diawasi oleh tim Rocket, yang berencana untuk menangkap Pikachu. Di sela-sela perjalanan mereka, Largo memberitahukan bahwa Lugia akan muncul di hari terakhir festival, dan menunjukkan api abadi yang ditinggalkan oleh Pokemon legendary itu. Dia mengarahkan Satoshi menuju ke festival angin, sebelum akhirnya berpisah dengannya. Kagachi memberikan boneka kepada keponakannya, yang didapatkannya dari main lempar bola. Saking senangnya, Lily tak sengaja menabrak Risa yang kebetulan lewat di sebelahnya. Risa yang masih belum berpengalaman dengan Pokemon, lalu menanyakan bagaimana caranya menangkap Pokemon. Lily kemudian menyarankan untuk bertanya kepada pamannya, yang langsung menjawab pertanyaannya supaya terlihat hebat di hadapan keponakannya. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman diadakannya sebuah kompetisi menangkap Pokemon. Setelah didesak oleh keponakannya, Kagachi pun memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Sementara itu di pusat penelitian Pokemon, Torito merasa gugup dan mendapat tekanan besar dari rekannya menjelang presentasi di keesokan harinya. Saat Kagachi sedang mencari cara untuk memenangkan kompetisi menangkap Pokemon, agar keponakannya tidak kecewa, dia bertemu dengan Torito, sehingga mereka pun sepakat untuk saling membantu, di mana Torito akan membantunya menangkap Pokemon, sedangkan Kagachi akan membantu presentasinya. Di sisi lain, Largo berjalan menyusuri hutan hingga sampai di bangunan yang terbengkalai, meninggalkan makanan untuk Pokemon yang tinggal di tempat tersebut. Singkat cerita, kompetisi menangkap Pokemon akan segera dimulai. Kagachi dan Torito berkomunikasi secara diam-diam, sehingga mudah baginya untuk menangkap para Pokemon berkat arahan dari Torito. Sampai kemudian, Kagachi bertemu dengan Sudowoodo, dan menyelamatkannya dari serangan Pokemon lain. Sementara itu, Satoshi dan Pikachu bertemu dengan Pokemon yang mengamuk karena terlilit kabel. Satoshi dan Pikachu berlari mengejarnya, berusaha menghentikan Pokemon yang mengamuk itu. Ketika Satoshi melompat ke punggungnya, Pikachu mendaratkan Iron Tail dan berhasil menjatuhkan Tyranitar, menjinakkan Pokemon tersebut. Kompetisi menangkap Pokemon akhirnya selesai, dengan Satoshi yang mendapatkan tempat kedua, sedangkan juara satunya dimenangkan oleh Kagachi. Dalam perjalanan pulang, ternyata Sudowoodo masih mengikuti Kagachi, karena merasa berhutang budi kepadanya.
Namun Kagachi menyuruh Pokemon tersebut untuk meninggalkannya sendirian. Saat makan malam, Largo mengungkit tentang Pokemon yang tinggal di pegunungan, tapi ayahnya menegaskan bahwa Pokemon itu sudah tidak ada, dan memintanya untuk jangan pernah menyebutnya lagi. Di saat yang bersamaan, Risa sedang mendaki gunung untuk mencari Pokemon. Dia kemudian bertemu dengan penjaga gunung, yang menyuruhnya untuk segera meninggalkan area ini, karena katanya ada Pokemon yang sangat berbahaya di tempat ini. Namun Risa menyampaikan bahwa tujuannya datang ke sini adalah menangkap Pokemon. Risa sangat marah setelah mengetahui Kagachi berbohong padanya, dan Pokemon yang dia cari ternyata tidak ada di pegunungan ini. Sementara itu di pusat penelitian Pokemon, tim Rocket sedang mengawasi Torito, tapi langsung melarikan diri setelah menimbulkan suara keras. Torito memeriksa sumber suara tersebut, dan menemukan botol yang pecah tumpah ke lantai. Ketika Satoshi dan Pikachu hendak berangkat, mereka dihadang oleh Risa, yang memintanya untuk membantu menangkap Pokemon. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan Eevee, dan Satoshi menyuruh Risa untuk menangkap Pokemon tersebut. Dikarenakan Risa masih belum punya Pokemon, Satoshi meminjamkan Pikachu kepadanya. Dengan bantuan Pikachu, serta bimbingan dari Satoshi, akhirnya Risa pun berhasil menangkap Eevee. Saat mereka berbincang-bincang, petugas Junsa melaju kencang, membuat mereka penasaran apa yang sedang terjadi. Setibanya di lokasi, petugas Junsa dan rekan-rekannya terlihat sedang memeriksa area tersebut. Satoshi dan Risa bertemu dengan Kagachi, di mana Risa langsung mendatanginya dan memarahinya. Kagachi pun meminta maaf dan memohon agar jangan mengumbar kebohongannya, karena takut mengecewakan keponakannya. Risa menyetujuinya, tapi juga memperingatkan untuk jangan berbohong terus. Teringat janjinya dengan Torito, maka Kagachi pun bergegas mencarinya. Sementara Torito terlihat sangat gugup, karena Kagachi tidak kunjung datang, sehingga terpaksa presentasi sendiri. Karena dia sangat pemalu dan gugup, membuat presentasinya jadi bermasalah, di mana folder yang dia buka malah menampilkan kecurangan Kagachi dalam kompetisi menangkap Pokemon. Rekaman video itu disaksikan oleh keponakannya, yang sangat kecewa dengan pamannya karena telah berbohong padanya. Sesaat kemudian, terjadi kekacauan di acara presentasi, yang disebabkan oleh tim Rocket, yang berhasil mencuri ramuan dari pusat penelitian. Melihat hal tersebut, Satoshi dan Pikachu berlari mengejarnya. Sementara Risa menemukan Pokemonnya yang terluka, yang untungnya bisa disembuhkan lagi seperti sedia kala. Satoshi dan Pikachu masih mengejar tim Rocket, yang melarikan diri ke tengah kota. Namun pada akhirnya, tim Rocket berhasil menghilangkan jejak dan menghilang entah kemana. Sekembalinya ke Pokemon Center, Satoshi memberitahukan bahwa dia tidak bisa menemukan tim Rocket. Sedangkan Kagachi masih merasa sedih karena telah mengecewakan keponakannya. Sesampainya di rumah, dia mendapati keponakannya sudah tertidur pulas, tapi masih merasa malu dengan kebohongannya dan pergi meninggalkan ruangan. Sudowoodo mengikutinya, tapi Kagachi menyuruhnya untuk stop mengikutinya, menyatakan bahwa dia perlu waktu untuk menyendiri. Merasa dirinya sama sekali tidak berguna, Kagachi melemparkan Pokeball-nya ke tempat sampah. Sementara itu di dalam hutan, tim Rocket merayakan kesuksesan mereka yang berhasil mencuri ramuan. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa tak sengaja menjatuhkan ramuan itu di tengah jalan. Keesokan harinya, semua orang bangun dan menyadari kincir angin kota Fula tidak lagi berputar, yang mengakibatkan energi listrik di kota juga akan padam. Satoshi lalu menanyakan masalah ini kepada wali kota, yang menyampaikan bahwa api abadi telah dicuri oleh seseorang. Item itu sangat penting karena memungkinkan Lugia untuk menemukan kota ini, serta sebagai pasokan energi. Satoshi dan yang lainnya pun mengadakan penyelidikan. Berkat kecerdasan Torito, mereka akhirnya menemukan jejak yang menuntun ke arah pencuri api abadi tersebut. Di sisi lain, Largo berada di bangunan yang terbengkalai, menyatakan bahwa dia akan melindungi temannya, Zeraora. Sesaat kemudian, pemburu Pokemon mendekati area tersebut, dan Largo dengan cepat menyadari niat mereka, yaitu untuk menangkap Zeraora. Largo kemudian muncul dari tempat persembunyiannya, mengarahkan pemburu Pokemon itu ke tempat yang berbeda. Tapi ketika hendak pergi, pemburu Pokemon melihat Pokemon-Pokemon yang menemani Largo tadi. Akhirnya mereka pun berbalik dan memutuskan untuk menangkap Pokemon-Pokemon tersebut. Ketika Largo hampir saja terkena serangan, Zeraora datang untuk melindunginya,
mengungkapkan dirinya di hadapan pemburu Pokemon. Houndoom dan Sneasel mencoba menyerangnya, tapi Zeraora bisa menangkis serangan tersebut. Pemburu Pokemon menyadari bahwa Zeraora sudah kelelahan, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya secara bertubi-tubi hingga jatuh tersungkur ke tanah. Largo berdiri di depan Zeraora untuk melindungi mythical Pokemon tersebut. Ketika mereka hampir saja ditangkap, Satoshi dan Pikachu tiba di tempat kejadian. Selain itu, wali kota beserta yang lainnya juga datang, mengancam pemburu Pokemon untuk segera meninggalkan tempat ini. Akhirnya ketahuan bahwa Largo yang mencuri api abadi. Ketika ditanya mengapa dia melakukan hal tersebut, Largo mengungkapkan bahwa dia hanya ingin membalas budi kepada Zeraora yang telah menyelamatkannya. Itu dikarenakan Zeraora pernah menyelamatkan nyawanya, dan terluka dalam prosesnya, sehingga Largo merasa bertanggung jawab untuk membantunya pulih. Di samping itu, Largo mengaku ingin menghentikan berlangsungnya festival angin, agar tidak ada yang dapat menemukan Zeraora. Saat putrinya menangis, suasana hati wali kota seketika berubah, karena dia juga harus mengakui sesuatu. Dulunya Zeraora merupakan mythical Pokemon yang melindungi para Pokemon, dan hidup dengan damai di hutan bersama teman-temannya. Sampai manusia menyebabkan kebakaran di tempat tinggalnya tersebut. Hal ini menyebabkan Zeraora menjadi sangat benci dengan manusia, yang serakah dan tidak peduli dengan alam maupun Pokemon. Wali kota pun merangkai kebohongan untuk melindungi Zeraora, dengan melarang para penduduk untuk jangan pernah mendekati pegunungan ini, dan menyatakan Zeraora telah punah. Tiba-tiba, terjadi ledakan, yang disebabkan oleh ramuan yang dicuri oleh tim Rocket. Torito menjelaskan bahwa ramuan itu adalah efek spora yang dapat membuat Pokemon serta manusia yang menghirupnya akan mati rasa. Dan kini asap itu telah menyebar di kota, sehingga mereka akhirnya langsung membuat rencana untuk menghilangkan kepulan asap itu. Setelah berdiskusi mereka berencana untuk membuat ramuan penangkal yang nantinya akan disebarkan melalui kincir angin terbengkalai di atas gunung. Setelahnya mereka pun membagi tugas, ada yang mempersiapkan kincir angin, ada yang membuat ramuan penangkal, dan ada yang kembali ke kota untuk mengevakuasi para penduduk. Sudowoodo meyakinkan Kagachi untuk membantunya, yang merelakan dirinya untuk ditangkap olehnya. Ketika Satoshi dan teman-temannya sedang merawat para Pokemon, Zeraora tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Di saat yang bersamaan, ledakan besar terjadi di hutan sekitar kota Fula, yang diikuti dengan pemadaman listrik massal di seluruh kota. Kepulan asap mulai menyebar ke seluruh kota, dan tim Rocket berhasil masuk ke dalam pusat penelitian sebelum terkena asap tersebut. Setelah melihat kebakaran di tengah hutan, Zeraora yang menyadari Pokemon dalam bahaya, dia pun bergegas ke tempat kejadian. Satoshi dan Largo berlari mengejarnya, memberikan tugas kepada Risa untuk mengembalikan api abadi ke stadion. Menyadari betapa beratnya tugas itu, Risa merasa tidak sanggup, tapi Eevee mendesaknya untuk menjalankan tugasnya. Akhirnya setelah berpelukan dengan Pokemonnya, dia pun berlari sekencang-kencangnya menuju ke stadion. Akhirnya Satoshi berhasil mengejar Zeraora, di mana mythical Pokemon itu langsung menyerangnya. Meskipun begitu, Satoshi menyatakan ingin menjadi teman Zeraora, sehingga mythical Pokemon menghentikan serangannya. Satoshi lalu menantangnya bertarung, yang diterimanya dengan sepenuh hati. Pikachu dan Zeraora pun bertarung dengan sengit, dengan sama-sama melancarkan serangan listrik. Pertarungan itu menimbulkan getaran yang sangat kuat. Zeraora menggunakan close combat untuk melindungi dirinya. Pikachu kemudian menghantamkan quick attack ke arah Thunder Punch Zeraora. Ketika serangan Zeraora hampir saja mengenai teman-temannya sendiri, Satoshi bergerak untuk melindungi mereka semua. Namun untungnya Satoshi baik-baik saja, dan masih bisa berdiri setelah menerima serangan fatal itu. Berkat itu, Zeraora pun memutuskan untuk mengakhiri pertarungannya. Sementara itu, Torito yang telah menyelesaikan ramuan, dia pun segera pergi ke kincir angin. Sesampainya di sana, dia menyerahkan ramuan itu kepada Kagachi, yang melemparkannya ke arah kincir angin supaya menyebar ke seluruh penjuru. Meskipun begitu, api masih terus berkobar, sehingga wali kota dan yang lainnya bergotong royong untuk memadamkan api tersebut. Pada saat itu, Largo hampir saja tertimpa puing-puing, namun untuk yang kesekian kalinya, Zeraora datang untuk menyelamatkannya. Risa akhirnya mencapai puncak stadion, dan meletakkan api abadi pada tempatnya.
Seketika Pokemon legendari Lugia muncul, di mana Risa memohon kepadanya untuk menurunkan hujan guna memadamkan api. Pokemon legendari tersebut mengabulkan permohonannya, sekaligus meniupkan angin untuk mengaktifkan seluruh kincir angin yang berada di kota Fula. Pada malam harinya, semua orang berkumpul untuk mengakhiri festival angin. Wali kota menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam menyelamatkan kota kecintaannya. Dia secara resmi mencabut kebohongan tentang Zeraora, dan menyatakan kota Fula akan hidup damai bersama dengan Zeraora. Festival angin pun ditutup dengan penerbangan lampion.